Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. What's up dimanapun kalian berada. So gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu juga ya. Dan akhirnya setelah 9 purnama berlalu ya kalau ada yang bilang ya 3 mingguan ini nggak upload video, kenapa bang? Ya karena problematika hidup ini ya memaksa saya untuk harus mengambil healing, buat healing sebentar, maksudnya liburan ya kan. Nah setelah liburan maksud hati biar otot-otot nggak tegang ya dan lain-lainnya. Ternyata setelah liburan muncul satu masalah. Sebentar. Masalah apa itu? Sudah pasti masalahnya ada di mix ya. Mic error, masalah yang sering membuat para motovlogger jengkel ya. Oke, pertama-tama gue ambil setelah gue selesai healing ya, atau liburan tepatnya. Gue liburan kurang lebih sekitar 1 mingguan lebih lah kayak gitu. Nah setelah gue liburan, wah antusiasme gua buat ngevlog dan rasanya kayak rajin aja gitu, pengen ngevlog kayak gitu, buat video kan. Udah ada berbagai macam video, udah ada pembahasannya, udah ada, tinggal gue turun ke jalan ya kan. Dan nah masalahnya di sini waktu gua transfer datanya dari kamera ke komputer atau laptop, video gue itu nggak ada suara gue sama sekali, nggak ada gitu loh. Oke, gue pikir mungkin cuma di satu video ini doang. Gue cek satu persatu hasil videonya, ternyata memang semua nggak ada. Waduh, itu udah menurunkan mod untuk ngedit, itu udah hilang kayak gitu. Udah males aja kayak gitu. Usut punya usut. Maaf ya guys, rada sedikit pilek, biasalah cuaca. Dan usut punya usut, gue lihat ternyata memang colokan yang ke action cam gue ini memang udah kropos kayak gitu, kayak memang udah kemakan umur gitu deh. Gue harus lewat dari mana nih ya? Jangan ditiru ya guys. Dan ya udah sih, karena kayak gini mau nggak mau gue mutusin buat beli mic baru. Dan gue udah memfikkan kalau colokan yang ke action cam gue itu memang bermasalah, karena udah umur juga, terus udah keropos kayak gitu ya kan. Ya udah deh, gue beli mic baru lagi. Ya serupa sih sama yang lama, tapi serupa tapi tak sama. Akhirnya gue beli dan sekalian gue tes di video kali ini. Kalau yang mau tahu, ini mic-nya dari Intercom EJS ya, nggak tahu EJS atau EJS ya, pokoknya kayak gitu. EJS V6 Pro, mic dari Intercom itu. Sama seperti yang dulu, punya 2 colokan. Yang satu pasti colokannya buat intercom tetap. Nah satunya di mod atau ditambah untuk ke action cam. Fungsinya sama aja kayak yang dulu. Kalau gua connect sama teman gua lewat intercom, bacotan teman gua tetap masuk atau kerekam ke action cam kayak gitu. Makanya serupa tapi nggak sama. Nah semoga mic yang baru ini bisa memuaskan juga ya hasilnya. Semoga ya nggak ada kendala apa-apa. Semoga bagus-bagus aja kayak gitu. Nah kenapa menjengkelkannya di mana? Ya itu tadi, ketika kita lagi antusias buat ngevlog keliling lah, materi udah ada, udah siap ngebacot di jalanan, tahu-taunya mic error. Wah itu sih kayak pepatah yang sakit tapi tak berdarah. Ya kira-kira seperti itulah perumpamaannya ya kan. Di situ yang menjengkelkannya, ketika kita udah semangat ya kan,
mencari topik udah ada, tinggal dihidangkan ya kan. Tahu-taunya mic error. Aduh, itu sih buat bete banget sih. Serius, sudah pasti buat bete banget kalau kayak gitu. Ya makanya sih selain itu juga perawatan juga harus, ya namanya juga barang elektronik kan, pasti harus dirawat juga. Tapi balik lagi, setiap barang elektronik juga punya masa atau punya umur ya kan. Jadi kalau ya waktunya udah rusak, ya udah rusak aja sih. Gue juga udah kurang lebih sekitar 9 bulanan, hampir 1 tahun pakai mic yang dulu. Lumayan lah ya kan. Coba lo bayangin kalau lo pakai mic murah, mungkin masanya bisa lebih cepat rusaknya kayak gitu kan. Buat kalian para motovlogger pemula sama seperti gue yang masih bingung dalam menentukan pengen mic apa atau bagaimana, kalian bisa cek di samping sini ya kan. Nah, gue pernah buat video ngebahas tentang saran mic untuk para motovlogger pemula seperti gue ya kan, kayak gitu. Jadi kita tunggu aja dulu di sini. Nah, dari yang harga yang murah sampai harga yang lumayan, ya rata-rata sih lumayan sih. Cepet lebih sedikit lah ya kan. Ya tapi worth it gitu. Lumayan sih kalau kalian mau ya. Semuanya kan pasti ada harga, juga pasti ada kualitas kan, kayak gitu kan semuanya ya kan. Nggak apa-apa lah, rogo kocek sedikit lebih dalam atau lebih mahal sedikit buat hasil yang lumayan puas ya kan, atau hasil yang memuaskan, nggak apa-apa sih menurut gue ya. Toh nggak sia-sia juga, berguna juga buat kita ya kan. Nah tapi kalau ada yang bilang, bang, gua mah udahlah cukup mic yang 10 ribuan aja lah, udah murah, ya udah sih nggak apa-apa. Kalau kalian mau tetap pilih yang murah juga nggak masalah sih. Tapi ya tanggung aja resikonya kayak gitu ya kan. Kalau hasilnya nggak memuaskan untuk kalian, ya kalian harus bisa tanggung resikonya kayak gitu ya kan. Nah kalau kalian mau pengen ya udahlah gua rego kocek yang lebih dalam sedikit atau lebih mahal sedikit, cepet lebih ya kan, tapi hasilnya buat kita puas, ya nggak masalah juga. Kan semuanya tergantung pada kalian juga sih. Mic di luar sana juga berbagai macam merek, juga berbagai macam harga kan. Kalian bisa nentuin, ya pokoknya ada harga pasti ada kualitas kayak gitu kan. Atau kalau kalian misal, bang gua 10 ribu bisa mic 10 ribu bisa ini itu, ya nggak tahu sih, tergantung settingan juga. Karena gua udah ngalamin pakai mic yang 10 ribuan kayak gitu, ya hasilnya ya harus legowo kayak gitu ya kan. Suara kalian sama suara angin adu mekanik kayak gitu. Ya harus siap resiko kayak gitu ya kan. Ya kalau kalian pengen nyaman, enak, ya kalian juga harus merogoh kocek sedikit kok, ya cepet sedikit. Kalau hasilnya worth it atau bagus kan lumayan, nggak masalah juga kan, ya kan. Buat kita juga sih, buat apa lagi sih ya kan, gitu kan. Dan juga sih sebenarnya pentingnya juga kita dalam memilih mic ya, untuk para motovlogger juga. Kalau menurut gue sih memang penting sih dalam pemilihan mic ya. Kita nggak bisa, sebenarnya bisa sih kalau mau pilih mic asal-asalan, tapi ya kembali lagi ke kualitas kan. Makanya gue bilangin di sini sedikit pakai garis bawah kalau harus lebih berhati-hati dalam memilih mic yang digunakan untuk kita dalam kegiatan motovlogger kayak gini, begitu. Agar kita juga merasa puas dengan hasilnya. Karena kita bukan memikirkan kita sendiri, karena ada juga orang yang bakal menonton video kita. Kita juga harus memikirkan orang yang menonton dan mendengarkan suara apa yang kita bicarakan dalam video tersebut, agar enak tersampainya ke telinga penonton. Jadi penontonnya semakin banyak dan berdatangan, betah nih kalau wah abang ini
audionya di video ini bagus, suaranya bagus, ya kan enak juga kan kita kan. Nah, kayak gitu. Ya, jangan sampai salah pilih. Gue udah rekomendasiin di video sebelumnya, gue juga udah pernah rekomendasiin kalian video-video yang bagus nih buat kalian gitu, ya kan. Sungguh ya Bapak, saya mau lewat dulu. Nah, mungkin itu sih masalah yang menyebalkan bagi para motovlogger, sama ya motovlogger pemula dan motovlogger profesional lah ya kan ya. Mungkin itu sih hal yang paling menyebalkan sih. Dan ya mungkin videonya juga sampai di sini aja dulu ya. Bagi kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti gue, kena trouble mic yang bermasalah, silahkan komen di bawah guys. Biar gue tahu kalau mana-mana yang senasib sama gue ya kan. So tunggu sebentar guys. Oke, saya tidak tahu mobilnya mau kemana. Ya mungkin itu aja kali ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gue. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis guys. Ajak aja WA keluarga bapak kalian, ibu kalian, WA arisan mak lo untuk subscribe channel gue ya. Subscribe gratis guys. Dan selalu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kebut-kebutan. Gua Dimas Hanggono Motovlog pamit. Assalamualaikum.